Nah, termasuk tadi yang soal pasal 39C yang larangan berbisnis, yang ada usulan agar pasal ini dicabut. Terakhir saat diwawancara media, Pak Muldoko bilang bahwa secara pribadi saya tidak setuju TNI boleh berbisnis. Nanti gimana urusan kerjaannya, TNI profesional, jangan bergeser dari itu, nggak ada lagi yang bergeser dari itu. Kalau dari statement Pak Muldoko yang terakhir itu, yang tidak boleh bisnisnya dalam konteks apa Pak Mul? Ya sebenarnya begini ya, definisi prajurit itu kan jelas tuh, ya. Berikutnya, kalau keluarganya, istrinya, anaknya mau berbisnis, ya jangan dibilangin dia itu prajurit dong. Kalau istrinya katanya Pak Kasat buka warung, maksudnya nggak boleh. Lah ya ada istrinya yang buka warung. Siapa yang larang kan nggak boleh dilarang, haknya orang kok ya, gitu. Tapi menurut saya begini ya, kalau dulu ya persoalan profesionalisme adalah sebuah tekanan dari luar. Masyarakat Indonesia menekan TNI agar menjadi prajurit profesional, menghilangkan ini itu dan seterusnya, menghilangkan dui fungsi lah, menghilangkan bisnis, menghilangkan politik praktis dan seterusnya. Sekarang ini saya ingin menegaskan bahwa profesionalisme itu justru keinginan TNI. Jadikan kami menjadi prajurit profesional. Sesuai dengan definisi tadi, resikonya ya lengkapi persenjataannya dengan baik, latih mereka dengan baik dengan anggaran yang cukup. Berikutnya sekolahnya juga dibenahin dengan baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tingkatkan kesejahteraannya. Nggak usah masyarakat teriak-teriak prajurit yang sudah sejahtera, ngapain sih harus ngojek? Ya. Tapi kenyataannya sekarang kan masih ada prajurit yang ngojek. Ya. Pertanyaannya kenapa itu mereka melakukan itu? Bisa dibayangkan, prajurit-prajurit yang berdinas di administrasi, kecuali di satuan tempur nih ya, kok di batalion, brigade, dia sudah punya rumah. Rumahnya ada listriknya, ada airnya, ya, dan dia nggak bayar. Tetapi begitu dia berdinas di Mabes TNI, berdinas di Angkatan Darat, di markas besar itu, orang-orang administrasi nggak punya rumah dia, nggak punya jatah rumah, maka dia harus kos. Risikonya kos itu, nyewa rumah itu bayar tiap bulan. Berikutnya harus bayar listrik, bayar air, berikutnya harus transportasi. Apa yang terjadi? Karena negara memang belum bisa menyiapkan itu. Ya mereka akhirnya mencari pekerjaan di luar jam kerja. Ya. Yang salah siapa? Prajuritnya kah? Apakah negara yang salah? Itu yang harus dipikirkan oleh semua dari kita. Ya, ini kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kasat Jenderal Maruli yang tadi kita dengarkan juga tayangannya. Ada yang ngojek begitu, terus juga yang diminta adalah dipertegas saja bagaimana aturannya supaya kita masih diperbolehkan, kalau tidak boleh pun kita nurut kok tentara ini. Artinya dalam praktiknya kan masih ada yang tadi kerjaan sampingan di luar gaji dari negara. Kalau usaha kecil seperti ini menambah penghasilan, artinya itu dibolehkan saja menurut Pak Muldoko. Ya, menurut saya yang harus dilihat dulu filosofi dari undang-undang perubahan undang-undang TNI adalah TNI dilarang berbisnis. Itu TNI tidak boleh menggunakan anggaran non budgeter dari kegiatan-kegiatan bisnis. Itu seperti apa dulu TNI punya firma, TNI punya yayasan dan seterusnya sebagai upaya untuk mengumpulkan uang ya untuk kebutuhan-kebutuhan TNI. Nah itu ya nggak boleh, karena itu bisa terjadi penyelewengan, itu bisa terjadi untransparansi di situ dan seterusnya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau memang ada prajurit-prajurit yang kita gambarkan seperti tadi, ya ini sebuah realita, mari kita sikapi dengan bijaksana, begitu. Ya. Dan yang harus nanti diatur di undang-undang adalah agar jangan multitafsir, Pak. Karena bicara soal bahasa undang-undang ini kan harus clear begitu ya. Harus clean and clear. Karena itu bagaimana agar terminologi bisnis ini jelas do's and don'ts-nya. Exactly. Itu yang saya inginkan. Kita harus bisa mendefinisikan dengan pas tentang bisnis TNI itu seperti apa. Biar nanti itu menjadi debatable kan begitu ya. Maka kesempatan revisi inilah kesempatan untuk semuanya didudukkan pada porsinya dengan baik. Gitu. Secara pribadi saya kemarin katakan nggak setuju saya ada prajurit TNI berbisnis.
Kalau nanti prajurit TNI berbisnis kan repot nanti semuanya berpikirnya aneh-aneh, nggak boleh. TNI berpikirnya satu tugas pokok, nggak ada yang lain. Tetapi dengan syarat tadi, Oke. segera dilengkapi semua kebutuhan TNI dan kesejahteraannya. Terminologi yang pas menurut Bapak sebagai mantan Panglima TNI, bisnis yang tidak mengganggu tugas utama, ini kan yang penting, yang di sisi lain juga tidak sampai ada konflik kepentingan, buntutnya itu seperti apa yang Ya seperti koperasi yang berjalan di TNI itu masih oke, karena keanggotaannya mereka sendiri, berikutnya dikelola oleh mereka sendiri, dan konsumennya juga mereka sendiri, ini masih boleh. Itu saya pikir ada koperasi juga ada undang-undangnya gitu, itu juga sangat bagus gitu ya, dan itu bisa terbuka dikendalikan oleh komandannya dan seterusnya. Sepanjang untuk membantu kebutuhan prajurit ya harus dijalankan. Ini bagian tugas pokoknya Panglima itu ada 2, Mbak. Ya. Nggak banyak itu. Tugas komandan itu hanya 2. Satu itu menyiapkan satuannya agar siap tempur. Yang kedua menjaga, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan. Udah cukup 2 itu. Iya, iya. Gitu. Persoalannya yang satu bisa ya. Walaupun dengan segala keterbatasan alutsista yang kita miliki, masih bisa kita. Semangat kita untuk menyiapkan prajurit untuk siap tempur. Ya. Tapi pada sisi yang lain, Mbak. Yang kedua ini soal kesejahteraan itu, Pak. Komandan aja bokeh, apalagi bikin anak buahnya sejahtera gitu ya. Nah ini jadi untuk problem kesejahteraan ini kan jadi sebenarnya jadi core problem ya Pak. Jadi core problemnya, jadi masalah utamanya yang harus dituntaskan. Apa yang jadi kendala sejauh ini soal kesejahteraan prajurit dari sisi negara? Ya saya pikir ya persoalan anggaran kan. Kita berpikir mengelola negara kan bukan hanya mengelola TNI. Kan ada berbagai kementerian yang masing-masing juga punya prioritas. Ya. Sedangkan negara juga mengelola anggarannya ya segitu kan. Mesti dibagi dengan baik kan begitu. Maka porsi untuk tentara itu juga akhirnya belum bisa memenuhi seperti apa yang diharapkan oleh para pimpinan TNI. Dan kita para pimpinan TNI juga menyadari itu. Ya, nggak bisa kita ego, wah TNI harus begini dan seterusnya, juga sulit karena akan mengganggu. Oh ini jalan rusak ya, harus diperbaiki, berarti anggaran di PUPR harus ditingkatkan. Kan begitu, jadi kita juga paham tentang itu. Tapi yang paling penting adalah nggak perlulah masyarakat terlalu ribut lah. Yang penting adalah berikan kepercayaan kepada tentara untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Percaya. Nggak ada lagi itu tentara mau masuk ke dunia sosial politik. Lewat pintu mana? Pintunya itu mana? Pintunya adalah undang-undang. Sepanjang undang-undangnya dikuji jebret, turunannya adalah doktrin. Doktrinnya dibenahin, mengikuti undang-undang. Siapa pemimpinnya, Panglima waktu itu, keluar dari itu, tinggal dipecat saja, apa susahnya? Kayak umumnya saya Panglima TNI waktu itu tidak netral, sikat saja dia, pecat saja. Apa yang susah? Tapi harus clear di undang-undangnya itu. Di undang-undangnya clear gitu ya, jelas. Tapi juga jangan TNI malah digunakan kanan kiri kan juga nggak boleh gitu. Oke, itu tadi masalah kesejahteraan jadi harus dituntaskan, termasuk di undang-undangnya harus jelas terminologinya ya kalau untuk berbisnis tadi. Terminologi yang clear lah ya. Berikutnya soal yang juga dibahas di revisi Undang-Undang TNI ini, Pak Muldoko, adalah apakah memang revisi Undang-Undang TNI ini mencerminkan keinginan agar perwira TNI bisa seperti Polri yang bisa ditempatkan di jabatan manapun